aset desa ini, Pak. Apalagi akhir-akhir ini ada kait dengan wacana proses penyerahan aset desa yang di atasnya ada bangunan Pemda, dan kami jelas tegas menolak. Nanti kami ceritakan. Dan beberapa hari lalu, hari Senin, tanggal 30 sampai 31, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan rakernis pengelolaan aset desa, dan kami undang dari seluruh provinsi dan beberapa kabupaten terpilih serta kepala desa terpilih. Dari rakernis tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus sama-sama kita tindak lanjuti, dan nanti kita evaluasi tahun berikutnya apakah rekomendasi tersebut sudah bisa kita tindak lanjuti atau belum. Pada malam hari ini tema yang diberikan pada saya memang sangat menarik, Pak. Ini nyambung sekali dengan kondisi saat ini, dan saya harap dari teman-teman desa, mari kita sama-sama berjuang, karena moto kami adalah shift aset desa, amankan aset desa, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 6, bahwa aset desa adalah salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah desa, sehingga harus dipertahankan. Pada malam hari ini juga kami sampaikan secara khusus terima kasih pada pemerintah Kabupaten Kuningan yang mana telah mengambil kebijakan kaitan dengan aset desa, bahwa dalam suratnya Bupati menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk di Kabupaten Kuningan berkaitan dengan penggunaan tanah desa oleh pemerintah Kabupaten Kuningan mengambil kebijakan dengan sistem sewa. Jadi pemerintah kabupaten memberikan sewa kepada pemerintah desa atas tanah-tanah desa yang sudah atau selama ini digunakan untuk pembangunan SD, pembangunan puskesmas, dan sarana perkantoran pemerintah lainnya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk kabupaten yang lain, sehingga tidak ada keributan lagi apakah harus kembalikan atau tidak, karena nyata-nyatanya di Undang-Undang 6 sudah sangat tegas dikembalikan. Kami dikembalikan dalam arti ya pemerintah kabupaten mengganti, memberikan tanah pengganti di lokasi lain yang tentunya itu juga berdasarkan kesepakatan. Jangan istilahnya mengganti tapi tanahnya tidak produktif. Dan akhir-akhir ini juga ada berita masuk ke kami, Pak, menyampaikan berita bahwa ada sebagian tanah-tanah desa yang sudah dibalik nama menjadi milik pemerintah kabupaten atau kota. Nah, ini tentunya agak mengagetkan kami, Pak, tentunya. Apa dasarnya? Dari pihak BPN khususnya bisa menerbitkan sertifikat hak milik pemerintah daerah yang sebenarnya itu adalah aset pemerintah desa. Dan teman-teman di BPN tentunya tidak gegabah kaitan dengan hal tersebut. Tentunya ada dasar-dasar hukumnya. Minimal sekali kalau kami perhatikan adalah adanya surat pernyataan hibah dari pemerintah desa untuk menghibahkan tanahnya kepada pemerintah kabupaten. Nah, yang masih jadi polemik atau pertanyaan beberapa teman di daerah, apakah terkait dengan sekolah dasar atau puskesmas termasuk fasilitas umum atau kepentingan umum. Dari awal kami bergabung dengan TV Desa sudah kami sampaikan bahwa terhadap arti kepentingan umum dan fasilitas umum ini sudah tidak usah kita berdebatkan lagi, Pak. Kita berpegang aja sama aturan sudah ada Undang-Undang 2 tahun 2012, juga ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2001. Di sana juga sudah tegas dinyatakan bahwa kategori kepentingan umum adalah
kalau yang di Undang-Undang 2012 itu ada 16 atau 18 item. Nah, di PP 19 ditambah 6 item lagi, jadi semuanya ada 24. Termasuk di dalamnya adalah sekolah-sekolah dasar, puskesmas, dan bangunan kantor pemerintah. Itu. Dan beberapa hari lalu kami juga diajak rapat dengan kementerian lembaga dan beberapa pemerintah kabupaten serta dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kaitannya ini dengan percepatan sertifikasi tanah-tanah Pemda. Nah, dari hasil rapat tersebut terus terang saja kami diminta apakah harus dikembalikan tanah-tanah desa yang terlanjur di atasnya ada bangunan pemerintah seperti SD dan puskesmas. Kami sampaikan sepanjang Undang-Undang 6 2000 berapa tentang desa itu belum dirubah 2014 ya maaf Pak, belum dirubah ya tetap harus kita laksanakan undang-undang tersebut. Bahkan di PP Kemendagri juga tentang pengelolaan barang milik daerah, di sana juga ada bahwa kewajiban dari Pemda adalah salah satu mengembalikan tanah-tanah atau asetnya desa yang sudah diambil alih. Kalau di undang-undangnya menyatakan bahwa tanah desa atau aset desa yang sudah diambil alih oleh pemerintah daerah, kata-kata diambil alih berarti digunakan, termasuk alas haknya juga sudah atas nama pemerintah. Beda dengan digunakan bisa prosesnya bisa pinjam pakai, bisa sewa. Tapi kalau yang di undang-undang itu menyatakan yang sudah diambil alih. Nah, ini yang mungkin ke depan atau dalam kesempatan ini kami minta masukan kaitan dengan itu bagaimana solusinya sebenarnya agar pemerintah daerah juga tidak terlalu keberatan katanya dengan penggunaan tanah desa ini, karena teman-teman Pemda juga pastinya akan diperiksa sama BPK kaitan dengan aset yang dia gunakan. Beberapa waktu pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa auditor intinya terkait dengan aset tetap ini Pak, yang mereka laporkan di neraca pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ada harus memiliki 4 kriteria. Yang pertama bahwa barangnya itu ada dan jelas. Untuk tanah yang jelas batas-batasnya. Yang kedua tercatat. Tercatat berarti sudah ditata usahakan. Yang ketiga ada alas haknya. Yang keempat dikuasai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tusi instansi yang bersangkutan. Kalau dari 4 kriteria tersebut salah satunya tidak ada, pasti dari pihak pemeriksa akan mempertanyakan benar nggak terhadap aset tersebut. Ada asetnya tidak tercatat, batal. Tercatat tapi tidak dikuasai, bahkan mungkin dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Atau tercatat, dikuasai, tapi tidak ada alas haknya. Ini juga tidak benar, Pak. Makanya Bapak-Bapak dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari BPK menekankan sekali kepada pemerintah daerah agar segera memproses alas hak sertifikat. Nah, kebetulan dan sebagian besar untuk di wilayah Jawa, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian besar itu tanah-tanah desanya itu ada bangunan SD-nya, Pak. Nah, makanya kemarin waktu di rapat, apakah yang sudah terlanjur disertifikatkan atas nama Pemda harus dikembalikan juga. Nah, kalau sudah terlanjur disertifikatkan, kan bagaimana ini proses selanjutnya untuk mengembalikan?
Di Undang-Undang 6 juga ada satu pasal yang menyatakan bahwa aset pemerintah daerah yang berada di desa dan berskala lokal desa dapat dihibahkan kepada pemerintah desa. Kata-kata dapat ini tentunya tidak memaksa, kecuali semuanya dari Pemda sendiri akan menggunakan aset tersebut. Tapi kalau tidak, seyogyanya mestinya Pemda menghibahkan saja kepada pemerintah desa, sehingga aset tersebut tidak hilang atau bisa dioptimalkan pemanfaatannya, sehingga tidak mengganggu kinerja laporan keuangan dari pemerintah daerah tersebut. Kami paham bahwa semua daerah, bahkan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota akan menjaga kinerja laporan keuangannya masing-masing dan akan tetap mempertahankan opini yang sudah mereka raih BTP terus-menerus. Seperti di Kabupaten Tegal itu ada sampai 6 kali. Itu ada suatu prestasi yang luar biasa. Dan tidak jarang pula Pak, ada pimpinan kementerian maupun pimpinan pemerintah daerah akhirnya terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum. Gara-gara tidak jauh Pak, ingin agar laporan kinerja atau laporan keuangan daerahnya itu mendapat predikat WTP. Karena mengambil langkah-langkah yang kurang pas akhirnya bermasalah. Dan Bapak dan Ibu kami tahu persis keadaan yang baru-baru ini terjadi. Ada kepala daerah tersebut masalah itu. Dan beberapa tahun lalu juga ada pejabat dari kementerian dan lembaga sama juga kasusnya. Ini gara-gara semua adalah masalah aset. Nah, kami di Dirjen Bina Pemdes Pak Suryo sedang gencar-gencarnya melakukan penertiban aset desa yang sejak tahun 2021 kemarin sudah terkumpul sekitar 3.200 laporan hasil inventarisasi aset desa dengan total nilai aset sebesar 55 triliun. Nah, dengan nilai 55 triliun sekian, menurut saya pribadi kelihatannya belum pas Pak, karena terus terang saja teman-teman di desa juga masih kebingungan terkait dengan berapa sih nilai aset tanah mereka sebenarnya. Namun kami sarankan untuk sampai saat ini sementara mari kita sama-sama tertibkan aset yang ada di desa yang belum memiliki alas hak segera diproses alas haknya kita sama dengan teman-teman di kabupaten kota, karena kalau kami komunikasi dengan teman-teman di dinas DPMD sebagian besar mereka mendukung Pak, bahkan ada pemerintah kabupaten yang memberikan bantuan khusus untuk percepatan sertifikasi tanah kas desanya di daerahnya, sehingga pemerintah desa tidak perlu mengeluarkan biaya. Namun selain itu juga ada program PTSL sebenarnya yang bisa dimanfaatkan sehingga aset desa khususnya tanah bisa diamankan dari segi hukumnya, memiliki alas hak yang jelas sehingga tidak mudah dikuasai oleh pihak-pihak lain dan tidak mudah untuk dilakukan pemindahan. Karena alas hak dengan tanah desa ini adalah hak pakai yang tidak memiliki batas waktu, sehingga apabila ada pihak-pihak yang ingin menggunakan tanah tersebut mestinya harus melalui proses yang benar. Dan saya yakin Bapak dan Ibu di desa pasti akan mendukung program-program pemerintah kabupaten dan kota. Bagaimanapun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun kaitannya dengan aset desa, khususnya tanah desa ini, kalau memang Pemda akan menggunakan tanah tersebut, memang ada prosedurnya yang harus ditempuh. Hanya melalui proses tukar-menukar. Kalau untuk tema pada malam hari ini,
hibah aset desa dan sebagainya bagaimana prosedurnya. Kami tegaskan lagi di sini bahwa untuk aset desa khususnya tanah tidak boleh dilakukan pemindahan kecuali dilakukan dengan proses tukar menukar. Prinsipnya itu Pak, satu Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan kepada kami di Dirjen Bina Pemdes terkait dengan aset tetap renovasi. Aset tetap renovasi ini adalah aset-aset yang diperoleh atau yang timbul akibat dari proses pembangunan atau apa namanya? Ya, pembangunan yang dilakukan oleh desa namun di tanah pihak lain, baik itu Pemda maupun lembaga lainnya, karena ada tanah di wilayah apa namanya perkebunan gitu Pak. Nah, hanya kami sarankan kepada teman-teman di desa, khususnya pendamping desa, tolong diingatkan kalau bisa untuk membangun bangunan yang di atas tanah tersebut minimal pertama harus mendapat izin. Kalau tanahnya Pemda, supaya jalan Pemda Pak, jalan Pemda ini rusak, sementara Pemda belum ada anggarannya untuk melakukan perbaikan, sementara masyarakat desa mendesak Pak Kadesnya untuk melakukan perbaikan. Nah, boleh nggak pakai dana desa? Kalau saya pribadi Pak, kenapa nggak boleh? Namun harus izin kepada pemerintah kabupaten. Dan yang kedua, tolong diupayakan terkait dengan pembangunan tersebut, upayakan jangan menggunakan atau akun belanja modal, sehingga nanti tidak menimbulkan atau tidak menjadi aset tetapnya desa. Karena aset tetap desa kan tidak boleh dihibahkan Pak, itu yang harus dijaga. Yaitu pakai belanja lain. Nah, setelah program pembangunan tersebut sudah selesai, berapa biayanya itu diserahkan ke pemerintah daerah agar dikapitalisasikan ke aset daerah tersebut. Kalau pembangunan pengawasan jalan Pemda yang dilakukan oleh desa habis 400 juta, ya nilai 400 juta itu yang diserahkan kepada Pemda. Jadi tidak tercatat di asetnya pemerintah desa. Namun kalau belanja atau pelaksanaan pembangunan tersebut menggunakan belanja modal, mau tidak mau tercatat di asetnya pemerintah desa. Tolong ini nanti diperhatikan, karena ke depan nanti kalau pemerintah desa diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang lebih baik, ini akan sangat terbaca Pak. Begitu lihat laporan keuangannya, mana realisasinya, berapa yang belanja modal, masuk ke neraca atau enggak, nah itu nanti kelihatan. Itu ya. Jadi terkait dengan aset desa ini tegas dinyatakan bahwa tidak bisa dihibahkan kecuali memang sejak awal perencanaan pengadaannya, tentunya ini dengan persetujuan dari BPD. Contohnya bahwa di desa tersebut akan membantu masyarakat memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu. Nah, silakan Pak, hasil pembangunan itu nanti diserahkan. Lagi-lagi jangan menggunakan akun belanja modal, itu yang kami pesankan kepada Bapak Ibu pendamping profesional desa, tolong diingatkan ini Pak. Terus yang selanjutnya, untuk aset Pemda ini memang bisa dihibahkan di PP 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Di sana juga dinyatakan bahwa hibah pemerintah daerah itu dapat ke desa, bahkan dari kementerian lembaga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah, itu bisa langsung dari pemerintah pusat, provinsi, langsung ke desa, jadi tidak melalui kabupaten. Beberapa pertanyaan juga yang sering disampaikan kepada saya, pada yang lain juga
masalah pengembalian, bagaimana cara mengembalikan atau terhadap aset Pemda yang digunakan oleh desa. Ini sebaliknya Pak. Aset Pemda yang digunakan oleh pemerintah desa, kalau daftar hasil inventarisasi dengan dilaksanakan dengan baik, sebetulnya akan kelihatan bahwa aset tersebut adalah milik pemerintah daerah, baik itu berupa tanah, peralatan dan mesin seperti kendaraan maupun gedung dan bangunan. Kalau pemerintah desa pernah mendapatkan bantuan berupa kendaraan, namun belum ada penyerahan yang jelas apakah ini sifatnya pinjam pakai ataupun hibah. Di petunjuk teknis inventarisasi sebenarnya sudah kami siapkan formnya untuk memisahkan catatannya dan ditanyakan kepada Pemda terhadap aset tersebut. Apakah akan dihibahkan kepada desa atau bagaimana? Jangan sampai nanti pemerintah desa karena hanya minjam melakukan perbaikan terhadap aset tersebut, namun tidak ada dokumen yang mendukung, misalnya pinjam pakai atau apa, begitu melakukan perbaikan akhirnya dinyatakan bersalah. Padahal namanya aset kalau tidak dipelihara tentunya akan mudah kalau tidak maksimal penggunaannya dan tidak awet Pak istilahnya. Jadi harus dilakukan pemeliharaan. Nah, terkait dengan pemeliharaan tersebut, makanya untuk aset-aset yang berasal dari Pemda, itu kendaraan atau gedung kantor bahkan juga ada Pak, bagaimana statusnya, mohon diperjelas apakah akan dihibahkan atau prosesnya bagaimana. Ada pertanyaan lain juga, Pak, kami menggunakan tanah masyarakat, proses tukar menukarnya bagaimana? Waktu itu memang belum diatur, dan pada kesempatan malam hari ini juga saya sampaikan permohonan maaf ya pada teman-teman bahwa sampai saat ini kami di Dirjen Bina Pemda belum dapat menyelesaikan revisi Permendagri 1 2016 Pak, karena masih ada perbedaan pendapat dengan kementerian lembaga terkait yang akan menggunakan Permendagri tersebut. Mungkin saya sampaikan juga di sini salah satunya adalah perbedaan terkait masalah biaya operasional. Kami memperjuangkan di revisi Permendagri tersebut bahwa untuk tanah desa yang terkena proyek strategis nasional dengan penggantian berupa uang, kami minta ada biaya fisik, berarti biaya nilai fisik tanah yang akan digunakan, ada biaya non fisik, itu termasuk uang tunggu, karena biasanya yang digunakan adalah tanah-tanah produktif untuk pertanian, dan yang satu lagi yang belum sepakat ini terkait dengan biaya operasional, karena kalau diganti dengan uang langsung masuk ke rekening kas desa, tanggung jawab untuk mencari tanah adalah menjadi tanggung jawabnya pemerintah desa. Karena untuk tanah desa, walaupun diganti uang, harus dibelikan tanah pengganti. Kalau tidak disediakan biaya operasional, nanti bapak-bapak yang di desa, Pak Kades atau Pak Kades lainnya mau menggunakan uang apa? Jangan sampai menggunakan uang yang lain-lain yang tidak jelas peruntukannya, nanti malah bermasalah. Makanya kami minta ditegaskan bahwa harus ada biaya operasional. Tapi teman-teman dari kementerian lembaga lainnya masih belum sepakat. Kalau ganti uang yang sudah putus. Nah, putus untuk mencari uang kan perlu biaya, perlu musdes. Karena untuk mencari tanah pengganti ini biasanya nggak cukup 1 kali 2 kali musdes Pak. Karena sudah dapat tanah, anggota BPD yang lain saya setuju tanahnya di situ. Nyari lagi, musdes lagi, betul ya. Dan sebenarnya waktunya dibatasi juga, hanya 6 bulan untuk itu Pak. Kalau 6 bulan sudah dapat, mau tidak mau diambil alih oleh beberapa kabupaten untuk mencari tanah. Jadi sekali lagi Pak, untuk aset desa ini tidak bisa Pak dihibahkan ke Pemda Pak.
menghibahkan, ya memang kan tugasnya perintah memberikan kepada desa. Dan sebenarnya harus kita pahami juga terkait dengan pembentukan Undang-Undang 6 ini. Kenapa pemerintah desa tidak boleh menghibahkan? Karena kita tahu sendiri Pak, bahwa aset desa selain untuk pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan fungsi pemerintah desa, juga sebagai sumber pendapatan desa. Pemerintah desa kan ujung tombak yang paling depan dari pemerintah. Kemarin saya ingat sekali waktu pembukaan Rakernas, Pak Dirjen dalam pidatonya menyampaikan bahwa ini mengutip dari kata-kata Bung Hatta, Pak, bahwa Indonesia ini tidak akan berkembang hanya obor dari Jakarta, Pak. Tapi Indonesia ini akan maju dan berkembang dengan nyalanya lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa ini. Berarti memang penduduk kita sudah punya keyakinan bahwa untuk memajukan Indonesia ini harus mulai dari desa. Desa maju, insya Allah Pak, Indonesia maju. Jadi kami pada malam ini mungkin akan banyak diskusi dan kami mohon masukan pada Bapak dan Ibu juga. Ini nanti ke depan terus terang saja Pak, kami tetap akan berdebat terkait dengan masalah pengertian atau penafsiran antara kepentingan umum dan fasilitas umum. Tapi beberapa kesempatan kami tetap bertahan bahwa yang ada undang-undang itulah yang harus kita patuhi. Undang-undang menyatakan bahwa ini termasuk kepentingan umum, ya sudah patuhi saja. Sebelum undang-undang tersebut dilakukan revisi, dan kalau saya minta malah jangan direvisi, karena untuk kemerdekaan Bapak dan Ibu di desa, untuk pasal itu malah kami minta bisa diperkuat lagi Pak. Mungkin untuk pengantar itu Pak Suryo, biasanya lebih banyak diskusi, waktunya lama. Ini pesertanya juga hampir 230, luar biasa pada malam hari ini. Nanti Pak, kalau Pak, moga Pak. Masuk ke gini, kerabat desa kita menggunakan 2 channel untuk live kita malam hari ini. Channel khusus Mimbar Desa Merdeka juga kita buka live, dan channel TV Desa. Ini ada beberapa yang chatting ini, Mas Sugeng. Saya mungkin prioritaskan yang chatting di channelnya Mimbar Desa Merdeka ini dari Mbak Yanti. Yang ingin saya tanyakan bagaimana mekanisme daerah wisata yang dikelola oleh pemerintah kota, apakah bisa dialihkan ke desa untuk pendapatan asli desa. Kemudian Mbak Yanti ini adalah BLD dari Maureka Kota Banda Aceh, pendamping Ule Liu masuk. Jadi yang menarik tadi disampaikan oleh Mas Sugeng adalah aset desa nggak bisa dihibahkan ke Pemda, tetapi aset Pemda itu bisa dihibahkan untuk desa. Kira-kira itu ya Mas Sugeng ya. Kata kuncinya Pak malam hari ini menarik karena bicara aset desa dan aset Pemda ini. Betul ya Mas Sugeng ya? Betul Pak. Oke, ini juga kayaknya timnya Mas Sugeng juga ini, yang Save Aset Desa ini timnya Mas Sugeng juga ini. Betul Pak. Oke, kalau akan share screen juga bisa nanti timnya dari Mas Sugeng, monggo kalau memang diperlukan. Tapi kenapa desa yang saya pastikan saya sudah mendapatkan materi dari Mas Sugeng, nanti kita share di Telegram dan juga di grup WA Sarapan SDGs, karena memang Sarapan SDGs ini menjadi salah satu ekosistem yang dimiliki oleh TV Desa dengan 17 grup WA sampai hari ini yang rata-rata di atas 200. Jadi sekali kita ngirim file ke situ udah 3.000 yang bisa mendapatkan filenya Mas Sugeng. Jadi tenang aja Mas Sugeng, apapun kami tetap membantu untuk mensosialisasikan materi-materi apabila memang di-share kepada kami. Dan TV Desa juga sedang mempersiapkan satu website khusus
Pustaka Desa yang nanti materi-materi semua acara yang ada di TV Desa itu bisa dilihat melalui website yang disiapkan pustaka.tvdesa.id. Nah, semoga bisa segera kita selesaikan. Oke, Mas Sugeng, kembali ke yang tadi. Sudah final kalau dari asetnya desa nggak bisa dihibahkan ke pemerintah daerah, tetapi harus ada pengganti, aset pengganti atau tanah pengganti. Kita lebih banyak bicara aset ke ini ya, ke tanah mungkin ya, tanah pengganti, atau kalau tidak seperti yang dilakukan oleh Pemda Kuningan yang tadi disampaikan bahwa Pemda mempunyai komitmen untuk membayar sewa lahan yang dipakai untuk keperluan bangunan atau keperluan yang lain, tetapi Pemda mengakui bahwa itu memang asetnya desa. Saya melihatnya lebih ke situnya, bukan angka yang akan diberikan ya, tetapi bahwa Pemda mengakui, oh ya itu memang asetnya desa. Kami hanya melakukan sewa atau pinjam pakai atau apapun namanya, tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana Pemda mengakui bahwa itu asetnya desa. Ini yang yang mungkin layak kita apresiasi untuk teman-teman di Kabupaten Kuningan yang seperti disampaikan Mas Sugeng tadi. Nah, ke pertanyaannya Mbak Yanti ini, Mas Sugeng, bahwa mungkin kalau objek wisata memang beberapa saya juga menemui kadang desa kurang mendapatkan manfaat dalam tanda petik atas keberadaan objek wisata dan seterusnya. Kemudian ada harapan desa terlibat atau bisa mendapatkan manfaat atas objek-objek wisata yang dikelola Pemda mungkin atau dikelola oleh pihak lain dan seterusnya. Kita bicara ke pertanyaannya Mbak Yanti tadi, bahwa ada harapan desa kemudian bisa ya mungkin kalau tidak mendapatkan hibah untuk hibah kepemilikan, setidaknya ikut terlibat dalam hak pengelolaan supaya ada pendapatan asli desa. Tahapan prosesnya bagaimana itu Mas Sugeng untuk bisa dilakukan, dan ini mungkin juga teman-teman yang lain juga akan mendapatkan inspirasi ini ketika hubungannya baik dengan Pemda. Mungkin Pemda punya aset tertentu yang kurang produktif, kemudian BUMDesnya siap untuk meningkatkan produktivitas